Saudara Yosi dan saudara kedua yang tadi tidak ada pertanyaan. Kami mulai dengan Pak Febri dulu ya. Pak Febri, saudara kan dikenal sebagai jurubicara KPK selama 7 tahun dan public figure, dikenal masyarakat ya, pantas memberikan pelayanan di dalam pemberitaan. Kemudian saudara menjadi kuasa hukum dari ketiga terdakwa ini. Kalau boleh kami tanyakan, silakan kalau memang bisa dijawab, terserah saja. Apa yang mendorong saudara, motivasi saudara ketika menangani ketiga terdakwa ini yang adalah terkait dengan perkara korupsi, sementara saudara adalah pegiat anti korupsi? Ya, terima kasih. Saya advokat sejak tahun 2013 dan segala pertimbangan menangani tidak menangani perkara adalah pertimbangan profesional saya sebagai advokat. Jadi murni pertimbangan profesional. Tidakkah saudara khawatir bahwa seolah-olah saudara melawan KPK begitu? Tidak. Saya pikir mungkin itu tidak relevan. Baik, oke, nggak apa-apa. Hak saudara untuk tidak menjawab juga. Baik, Pak, saya langsung masuk ke pokok persoalan aja ya. Ini kan karena disebut dari tadi ada Pak Kasdi selaku sekjen. Pertama kali Pak Kasdi ini menelpon saudara, menghubungi saudara, seperti apa penyampaiannya? Apakah dia punya masalah pribadi atau punya masalah di Kementan? Seperti apa? Pada saat sebelum pertengahan Juni, saya dihubungi Pak Kasdi untuk diajak berdiskusi lebih lanjut terkait dengan isu hukum di Kementerian Pertanian. Ada isu hukum di Kementerian Pertanian. Disebutkan nggak secara spesifik terkait apa? Pada saat bertemu, tentu kami berdiskusi lebih lanjut sampai dengan akhirnya pendampingan hukum dimulai. Akhirnya diskusi itu dilakukan di mana? Di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian ya. Pada saat diskusi itu ada berapa orang? Pada saat itu di awal tentu dengan Pak Kasdi, Pak Kasdi, siapa lagi? Di beberapa pertemuan berikutnya ada yang bersama Pak. Yang pertama itu cuma dengan Pak Kasdi, Pak? Seingat saya begitu. Cuma berdua? Seingat saya berdua saat itu. Berdua, lalu kemudian ada lagi lanjutan pertemuan? Ada beberapa pertemuan setelah pendampingan hukum mulai dilakukan. Baik. Konsultasi hukum. Lebih spesifik selain Pak Kasdi dalam pertemuan selanjutnya siapa saja? Ada pertemuan-pertemuan dengan yang dihadiri Pak Sahrul juga. Ada Pak Limbo juga ya? Ada Pak Hatta juga dalam rangkaian pertemuan. Ada Pak Hatta juga ya. Lalu kemudian saya kembali ke awal-awal. Pak Sekjen ini menghubungi saudara. Sebelumnya belum sudah kenal dengan Pak Kasdi ini? Belum. Belum. Lalu beliau memperkenalkan diri waktu itu seperti apa penyampaiannya? Yang memperkenalkan diri sebagai menyebutkan nama tentu saja dan menyebutkan jabatan tentu saja. Jabatannya. Kemudian apakah dalam pembicaraan lewat telepon berarti ya awal-awal ada penyampaian bahwa saya diminta oleh Menteri Pertanian untuk menghubungi saudara? Adakah kira-kira seperti itu penyampaiannya? Pada Saat itu seingat saya penyampaiannya setelah bertemu langsung. Oh, setelah bertemu, apa yang disampaikan? Yang disampaikan terkait dengan isu-isu hukum yang terjadi di Kementerian Pertanian. Baik. Ada penyampaian ini juga perintah atau arahan dari Menteri, adakah seperti itu penyampaian pada saat itu? Disebutkan ya? Disebutkan bahwa ini saya diminta Pak Menteri untuk diskusi dengan Mas Herdi. Baik. Lalu kemudian ada pertemuan secara langsung dengan Menteri akhirnya untuk mengkonfirmasi, ada tidak konfirmasi? Ada ya? Ada. Oke. Lalu kemudian sudah ditunjuk menjadi kuasa hukum untuk ketiga terdakwa ini, betul ya? Untuk 3 orang. 3 orang itu belum menjadi terdakwa. Ya, Pak Febri supaya clear buat kita ya. Di awal tadi agak sedikit misleading menurut saya informasinya. Saudara mengatakan ditunjuk sebagai kuasa hukum hanya pada tingkat penyelidikan. Pada saat itu di pertengahan Juni saya diminta menjadi penasihat hukum di tahap penyelidikan. Penyelidikan.
Karena memang pada tahap itu, pada saat itu yang berjalan adalah proses penyelidikan. Apakah kemudian berlanjut untuk tahap penyidikan? Saya pikir itu sudah dijelaskan tadi. Ya, memang sudah dijelaskan, tapi berlanjut berarti ya. Oke, berlanjut ya, karena maaf aja, karena saya juga menggantikan saudara akhirnya di tahap penyidikan. Jadi supaya clear ya, jadi tidak hanya tahap penyelidikan. Nah oke, di tahap penyelidikan itu kan ada fee 800 juta. 800 juta di tahap penyelidikan, betul ya, saudara saksi? Ya, oke, saya tidak masuk fee selanjutnya ya, tadi sudah disebutkan ya. Apakah saudara tahu bahwa fee itu yaitu internal atau saudara sebenarnya, tapi ini fakta gitu loh. Saudara kan menjaga integritas bahwa sumber-sumber uang ini harus yang legal kira-kira begitu. Saudara tahu nggak bahwa saudara Kasdi itu membayar pribadinya sebesar 550 juta? Tahu tidak? Pak Kasdi menegaskan pada saya, dan saya pikir itu itikat baik Pak Kasdi ya, menegaskan pada saya bahwa sumber dana untuk pembayaran itu adalah dari uang pribadi. Uang pribadi ya? Oke. Kalau yang lainnya saya tidak tahu bayar atau tidak, enggak urusan kita lah itu ya. Oke, baik. Kemudian ada pemanggilan dari KPK kepada beberapa saksi. Sekaligus yang mulia saya ingin konfirmasi juga. Minggu lalu atau hari Rabu yang lalu kita sudah memeriksa saudara Yuli di sini. Katanya ada pemanggilan terhadap beberapa orang di Kementan. Saudara tahu tidak itu? Dari KPK yang kemudian dikumpulkan, berkumpul, ya. Kemudian Pak Kasdi waktu itu meminta supaya sudah ada 2 orang yang ke KPK, jadi tidak usah ke KPK lagi karena sudah koordinasi melalui 2 orang itu. Saudara tahu tidak itu? Tidak tahu ya. Oke, kemudian mungkin ini soal kemudian kan di pemanggilan berikutnya memang ya Pak Kasdi tidak lagi ada meminta supaya tidak usah lagi dan berjalan itu pemanggilan itu. Pertanyaan saya mungkin perlu mohon izin ya. Oke. Mungkin perlu diperjelas. Kan kemarin itu ngambang ya. Kemarin itu apakah di tahap penyidikan atau di proses penyelidikan dan sekitar bulan apa? Karena kami itu baru masuk di pertengahan Juni, sementara penyelidikan itu kalau dari dokumen yang kami dapatkan itu dimulai sejak Januari. Jadi agak lebih confirm seperti itu. Nanti mesti jelas juga ya di tahap apa. Kemarin kurang jelas juga, tapi ada pemanggilan lanjutan yang kemudian Pak Kasdi mempersilahkan. Jadi tidak ada nuansa yang mulia untuk tidak mau mengikuti atau memenuhi panggilan tersebut. Itu juga kami menegaskan yang mulia saksian saudara Yuli minggu kemarin. Lalu ini soal kebiasaan, barangkali juga untuk pemahaman kita nggak apa-apa juga. Lazim tidak kalau misalnya ada pemanggilan pertama, kemudian mungkin karena satu dan lain hal diagendakan untuk pemanggilan berikutnya gitu. Lazim apa tidak itu? Saya pikir saya saksi fakta, jadi tidak mungkin saya menjelaskan dan memberikan pendapat atas pertanyaan. Oke, baik. Pertanyaan itu pendapat. Oke. Lalu kemudian saudara kan kemudian terkait dengan legal opinion ya ini juga kalau bisa saudara jawab saja begitu ya. Intinya apa sih Pak? Saudara saksi? Jawaban tentang ini sudah panjang sekali tadi dari pertanyaan ini. Atau mungkin begini yang mulia, kan salah satunya ada isu 8 isu, salah satunya soal sharing. Apakah ada penyampaian sharing ini sudah terjadi dari tahun 2019-2020 itu ada nggak kira-kira seperti begitu disampaikan kepada saudara? Terkait dengan substansi, apalagi itu bersifat pendapat, tentu kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi saya ingin mungkin ya, saya maaf saya cukup sedikit. Saya ingin meneruskan aja ya. Jadi saksi ini posisinya sebagai advokat penasihat hukum terhadap tiga terdakwa. Ya, dia secara profesional sudah menjelaskan dari saksi bahwa dia akan mengumpulkan semua informasi-informasi, tiga informasi yang sudah disebutkan tadi kan, yang tadi
dan masalah seri dan lain-lain yang dibacakan oleh jaksa tadi 8 poin dia dapat dari pemberitahuan klaim gimana? Itu kan dari penyampaian kepada saudara. Begitu saudara membuat yang isu itu menjadi berapa klaster dari 8. Jadi pengetahuannya dia bukan pengetahuan dia langsung, tapi pemahaman saksi ini dari penyampaian klaim-klaimnya, sehingga itu dia klaster sampai 8 kali yang disebutkan oleh jaksa. Jadi untuk menjelaskan itu memang dia hanya mendengar langsung dari orang, bukan pengetahuannya dia sendiri. Itu maksudnya. Itu dia akan mempunyai pendapat. Wajar itu benar apa yang disampaikan oleh saksi. Baik ya mulia, kami juga tidak perlu kalau kan tidak bisa jawab ya kita sebagai lawyer pasti kita tanya dari A sampai Z. Ya. Tak mungkin lah kita memberikan legal opinion kalau kita tahu asal muasal sebab akibatnya. Tapi kalau memang berlindung di bawah undang-undang advokat itu masuk rangkanya confidential relationship antara klien dan lawyer itu ya kami hargai itu. Begitu aja gitu ya. Karena itu masalah sharing kan yang kita persoalkan itu masalah sharing. Itu loh. Mungkin terkait saudara Febri cukup saya kira begitu ya. Ya. Atau mungkin agak terlalu nih. Kalau terkait dengan Pak Hatta mungkin ada nggak terkait fee itu siapa yang menyampaikan fee itu pada Pak? Kan saudara kan ada fee ini yang menyerahkan kepada saudara fee yang dari Pak Hasri tadi itu atau secara keseluruhan ini Pak Hasri atau siapa? Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam proses penyelidikan saya berkoordinasinya dengan Pak Kasdi dan Pak Hatta. Pak Kasdi dan Pak Hatta. Dan Pak Kasdi secara clear menyampaikan kepada saya, kepada kami saat itu, bahwa sumber dana yang digunakan adalah dari dana pribadi. Demikian juga sebenarnya dalam komunikasi terpisah dengan Pak Sarul itu dari dana pribadi. Saya pikir semoga itu bisa menjawab pertanyaan. Baik, ini terakhir kepada saudara Febri ya. Selama Pak Kasdi ini menjadi klien saudara kooperatif apa tidak selama ini? Pak Kasdi dalam diskusi kami tentu selalu menyarankan kooperatif dan sepengetahuan saya selama berinteraksi ketiga klien kami ini kooperatif. Itu bisa dikonfirmasi dari beberapa bukti-bukti hadir pada panggilan. Memang ada yang tidak bisa hadir pada saat itu di penyidikan. Misalnya Pak Sarul tidak bisa hadir karena ibu beliau sedang sakit dan berumur lebih dari 80 tahun. Beliau sedang berada di Makassar dan itu sudah diinformasikan juga kepada hakim penyidik. Pak Kasdi begitu dipanggil hadir pada saat itu. Pak Hatta memang ada keluarga yang sakit juga, tapi besoknya juga hadir. Dari interaksi kami, dari pengalaman kami, 3 klien kami ini kooperatif. Baik, terima kasih ya. Baik saudara Febri, kita tinggal. Saya ada pertanyaan sedikit Pak Dedi ya Pak. Siapa? Pak Dedi, kita sudah open-openan di sini, buka-bukaan, nggak ada lagi yang kita mau tutup-tutupin Pak. Ini ada perintah dari pimpinan. Saksi sudah banyak mengatakan ini perintah dari Menteri melalui Pak Kasdi salah satunya. Oke, saudara tadi mengatakan yang kedua melalui Prof. Imam ya betul ya Pak? Ini konfirmasi aja nih. Ya, selain dari kedua orang ini ada lagi nggak masuknya nih? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau dalam bentuk iuran sampai angka langsung ke saya hanya dari Pak Kasdi kalau saya. Hanya dari Pak Kasdi terus dengan Prof. Imam? Kalau dengan Prof. Imam itu intinya arahan untuk membantu Bapak. Ya tapi ya dari Prof. Imam berarti ada? Ada, oke. Selain dari kedua orang ini ada yang lain Pak? Coba, ingat-ingat dulu Pak. Yang lain secara tidak langsung itu dari Pak Hatta, saya dapat laporan dari Pusisba. Oke. Kemudian ada Pak Panji. Pak Panji juga ada. Coba lagi Pak. Kemudian dari Merdian ada lagi. Merdian ada. Ya, saya kira itu. Itu ya. Kemudian oke. Kalau di tahun 2020 awal sedikit Pak. Di situ kan masih zamannya Sekjen Momon Rusmono. Betul. Beliau pernah nggak meminta atau kurang lebih penyampaiannya sama dengan Pak Kasdi? Beliau siapa? Ya Pak Momon Rusmono waktu itu. Pak Momon, saya tidak pernah.
Meminta langsung begitu ya. Minta langsung begitu Bapak. Jadi yang minta pada tahun 2020 atau 2019 siapa? 2019 tidak ada. 2020 ada, yaitu Prof Imam, kemudian waktu itu ditindaklanjuti oleh Biro Umum. Biro Umum, tidak lanjut oleh Biro Umum ya. Ya, betul. Oke, lalu kemudian apa yang saudara lakukan selanjutnya setelah ada permintaan untuk operasional menteri begitu kepada apa yang saudara lakukan lagi? Ini supaya tegas saja nih Pak. Ya, waktu itu Bu Seswa lapor ke saya terkait dengan beberapa permintaan tersebut ya, yang saya ingat waktu itu seperti sumbangan bencana alam, kemudian juga ada paket sembako, kemudian juga ada ya antara lain itulah ya yang saya ingat itu. Nah kemudian beliau juga Bu Seswa juga menyampaikan bahwa ini dikoordinasikan oleh Biro Umum, jadi kita harus store dengan sekian gitu. Sehingga saya waktu itu sekitar 25 sampai 50 juta per bulan. Ya, nah kemudian itu harus dipenuhi. Begitu. Ya, saya sebetulnya agak lemas juga mendapatkan informasi itu. Namun demikian setelah itu kemudian dibicarakan lagi dengan eselon 2 yang lain, ya, dibicarakan bagaimana nih mendapatkan uang itu. Nah kemudian waktu itu muncullah memang usulan dari SPPD ya, setelah kita cek satu-satu RKKL kita itu memang yang memungkinkan itu. Kami tidak punya belanja modal, ada belanja modal sedikit tapi itu kan PNBP. Tidak bisa apa-apain gitu. Yang bisa ada kemungkinan itu adalah di perjalanan dinas itu. Jadi usulan itu tadi dari Bapak Sultan, setelah ada permintaan itu lalu ada tindak lanjutnya gitu ya? Iya, dari bagian umum. Dari bagian umum. Dari umum. Nah, supaya lebih mengerucut ya Pak ya. Ya. Untuk tindak lanjutnya itu ya melakukan SPJ meng-SPJ-kan yang pemotongan kegiatan-kegiatan itu. Itukah yang dimaksud ada permintaan atau usulan dari Biro Umum? Ya, gitu ya. ya. Itu berarti untuk melakukan ini bukan dari Bekasi berarti ya Pak? Saat itu bukan. Bukan ya? Ya. Baik. Saya kira sudah terang semuanya. Ya, sudah. Ini pengulangan aja nih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan saudara ada pertanyaan, silakan dari tim. Ternyata yang mulia mohon maaf ya, ada Masih ada sudah ditinggal. Silakan. Izin majelis untuk Pak Deddy Nur Samsi. Pak Deddy Nur Samsi ini dari 2019 ya Pak ya? Betul. Sampai dengan sekarang Sekarang. sebagai Kepala Badan SDM. Betul. Ya. Tadi Pak Deddy Nur Samsi ini bicara bahwa saudara ini takut dan bingung terkait sharing-sharing seperti ini. Betul. Betul ya? Betul. Dan saudara sadar nggak kalau itu melanggar fakta integritas anti KKN? Sadar ya. Saudara SK-nya itu yang tanda tangan Pak Presiden. Betul. Kenapa? Alasan takut dan bingungnya itu karena takut apa? Diganti atau di? Ya. Sudah saya sampaikan tadi. Jadi intinya pertama karena saya ditagih terus sama Pak Kasdi. Kemudian yang kedua memang takut diganti. Gitu. Lebih besar itunya ya daripada terkait fakta integritas tadi. Oke. Selanjutnya, pada saat dikumpulkan oleh Pak Imam, Ya. itu di tahun 2020. Ya. 2020 pada kesempatan itu ada Pak Kasdi. Saya tidak ingat persis, tapi sebagian besar eselon 1 ada. Sebagian besar eselon 1 ada. Pada tahun 2020 Pak Kasdi itu jabatannya apa? Sebagai Dirjen Bun. Sebagai Dirjen Bun. Ya. Oke. Pada saat umroh Pak Kasdi ikut atau tidak? Tidak. Tidak ikut. Dan pada saat era
Pak SCL, Ya, Pak Kasih pernah ikut perjalanan dinas luar negeri saya kira ya. kemana? Itu saya kurang tahu persis karena saya hanya ikut yang Arab Saudi saja. Oke, cukup majelis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya langsung aja ke Pak Dedi, saksi Pak Dedi. Siap. Tadi kan sudah menceritakan bahwa ada pengumpulan yang dilakukan ini. Pertanyaan saya, pengumpulan ini dilakukan apakah dikumpul aja nanti ada kebutuhan baru ngambil dari situ, ataukah pengumpulan ini insidentil berdasarkan kegiatan, nanti ada kegiatan baru kumpul. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pengumpulan ini setelah ada permintaan. Setelah ada permintaan ya, jadi misalnya ada permintaan mau ke Papua yang tadi diceritakan, barulah dikumpulkan. Jadi bukan dikumpulkan gitu ya. Tidak. Oke. Yang kedua, saudara saksi tadi cerita bahwa ikut ke Papua. Di Papua itu yang diikuti kegiatan apa? Ada kegiatan atau perjalanan pribadi Pak Menteri di sana? Ada kegiatan. Ada kegiatan apa di sana? Di sana jadi yang pertama yang ketemu dengan para penyuluh dan petani ya, kalau tidak salah saat itu yang saya ikuti di Solo. Dan kebetulan ada bahkan petani milenial ya, binaan kita, maksudnya binaan Badan SDM, langsung ketemu dengan Pak Menteri. Saat itu sempat diskusi juga dengan Pak Menteri ya, sebelum Pak Menteri memberikan arahan sambutan secara umum. Baik. Jadi intinya kegiatan dinas ya. Kegiatan dinas. Kegiatan dinas. Baik. Selanjutnya, bagaimana dengan yang di Mekah tadi? Tadi kan sudah diceritakan bahwa di Madinah ada kegiatan. Kalau di kota Mekah ada juga kegiatan kerja di sana, kegiatan dinas. Kalau di Mekah itu yang saya ingat, pernah satu malam kita ketemu dengan diaspora